Di luar kita tuh kelihatannya jadi anak yang baik, Iya. anak yang penurut gitu ya. Dan dari luar orang tua kita ngerasa saya berhasil. Anak Mhm. saya penurut kok sama saya Iya. gitu. Padahal dia tidak tahu di dalam diri anaknya ada pergolakan gitu. Mhm. Dia tuh belinya berani apa enggak ya gitu. Iya, benar benar Karena benar benar. kalau dia pegang buku ini dengan judul yang Art of Bukan Durhaka, itu bagaimana persepsi orang lain Yes, gitu kan. yes. Pada saat orang tua punya didikan yang keras ke anaknya Iya. gitu ya, terus ya dia akan punya good child syndrome Mhm. pada saat dia dewasa, dia punya keluarga. Kenapa sih meledaknya pada saat dia punya istri atau Iya punya anak iya. atau punya suami gitu ya. Karena Adalah satu cerita. Kita tumbuh di budaya timur di mana kita punya keyakinan bahwa anak itu harus patuh, nurut sama orang tua. Tapi di era healing generation ini banyak sekali yang akhirnya sadar bahwa ternyata patuh itu kadang suka bikin kita kehilangan diri sendiri. Dan kadang ada batasan yang mungkin nih sekarang pembahasannya nanti akan menjadi nggak terlalu nyaman karena ini batasnya mana sih antara kita berbakti sama kita menyakiti diri sendiri nih kayaknya tipis nih ya. So hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol di Hoodie Coffee yang ada di PIK 2 dan aku senang banget sama konten-konten Kakak ini dan beliau juga baru aja mengeluarkan masih PO e-book-nya. I don't Iya. know ketika kita udah tayang ini udah keluar atau belum, tapi aku udah baca dan dalamnya ampun-ampunan ya. Jadi sudah ada Kak Alan Fadliansyah di sini. Thank you so much for coming, Kak. Thank you sudah diundang Kak Sheryl. Aku baca buku kamu tuh kayak menangis di dalam hati ya dan aku yakin yang akan kita bahas hari ini nih Ya, sangat tidak nyaman gitu ya. Mungkin betul. ada beberapa yang ke-trigger Ya. dan juga kita akan bahas mungkin karena buku kamu judulnya adalah Cut Off Bukan Berarti Durhaka. Mhm mhm. Actually apa yang membuat kamu akhirnya punya apa ya, punya panggilan untuk membuat itu sih sebenarnya? Iya, menarik ya. Bahkan aku sempet ngobrol tuh Kak Sheryl sama penerbit sebelum dikeluarkan Iya bukunya iya. gitu ya. Ini cukup bold banget, Yes, banget. judulnya gitu ya. But I think judul ini diambil itu Mhm. karena memang ini adalah pertanyaan sejuta umat Iya. yang nggak berani untuk bicara Kayaknya gitu. tabu gitu Tabu ya, tabu banget banget gitu, ya, tapi karena gini, aku tuh di-approach gitu ya oleh salah satu penerbit mhm. dan mereka bilang, "Kak, konten Kakak yang ini, rame nih gitu, Kakak mau itu nggak ya, buat bukunya nggak ya?" Iya Gitu. iya. Aku, apa ya, aku bisa bilang pada saat itu tuh masih mikir-mikir, Mhm Sheryl. mhm mhm. Karena masa iya sih gitu aku Mhm. menerbitkan buku ini gitu, Iya. apa kata orang? Aku masih punya pikiran seperti itu gitu. Tapi setelah aku kontennya di Iya. sosial media, itu banyak banget Iya. yang DM aku gitu dan, "Kak, terima kasih sudah ini ya, karena ternyata aku nggak sendiri," gitu. Yes Jadi aku yes. rasa sebenarnya isu ini sudah banyak dirasakan oleh banyak orang. Iya iya Cuman karena kita tinggal di Indonesia gitu iya. ya, dengan budaya timur, isu ini tuh sangat-sangat tabu untuk dibahas gitu, sangat-sangat sensitif gitu. Bahkan aku juga waktu itu sempet ngobrol sama penerbitnya, Iya kayaknya kalau ada orang yang bawa buku ini atau at least lihat buku ini di toko buku gitu ya, iya dia tuh belinya berani apa enggak ya gitu. iya, benar benar Karena benar benar. kalau dia pegang buku ini, dengan judul yang Art of Bukan Durhaka, itu bagaimana persepsi orang lain Yes gitu kan. yes 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 yes. Tapi again, seberapa berani sih kita untuk menghadapi diri kita sendiri, ya itu salah satunya adalah seberapa berani kita mau tahu tentang isu ini gitu, Benar Sheryl. benar. Pertanyaannya mungkin pertama begini ya, apakah menurut kamu, eee, semua bentuk tidak menuruti orang tua itu artinya durhaka nggak sih? Ya, jadi sebenarnya kata durhaka itu jadi blur gitu ya. Iya. Artinya apa sih sebenarnya durhaka itu? Durhaka itu kan kalau disadur dari bahasa, agama gitu ya, Mhm. durhaka itu adalah menjahati orang tua kita Iya. gitu ya, tidak menghormati orang tua kita gitu, atau, membuat orang tua kita merasa
yang tadinya baik sama kita, tapi kita menjahati mereka lah Oke, gitu. oke. Tapi kata durhaka ini selalu digunakan untuk membuat kita Mhm. itu takut dan menurut. Yes. Sehingga arti kata durhaka ini itu shifting gitu. Berubah jadinya ya. Berubah Oke. jadi satu kata yang digunakan sebagai quote unquote senjata Iya, oleh iya, orang tua iya. untuk mengontrol Mhm, mhm. anaknya gitu. Karena dengan kata durhaka ini terbukti anak itu takut dan dia nggak mau menjadi durhaka dan akhirnya ya udahlah menuruti Mhm, mhm, gitu. mhm. Jadi kata durhaka ini justru disalahgunakan, aku bisa bilang gitu ya. Sehingga banyak anak yang ya udahlah aku nurut aja gitu. Oke, oke. Ini ada di buku kamu yang soal survival itu ya? Benar, benar. Jadi ternyata kan sebenarnya banyak sekali anak-anak yang akhirnya mereka karena nggak mau berkonflik dengan orang tuanya, Yes, mereka menjadi a good children syndrome lah benar, gitu ya. benar. Ya udah deh daripada ribut, iya. Mhm, Mereka terpaksa men-suppress semua perasaannya ya, dari kecil sampai entah umur berapa gitu. betul. Tapi pasti ada saatnya di mana itu meledak dong. Yes, Iya, dan itu meledak ada 2 nih output-nya, Kak. iya, Ada akhirnya ya udah mereka cut off silaturahmi sama sekali atau iya, bener-bener jadi ngamuk dan marah gitu ya. betul. Nah, kalau kamu bilang berarti menjadi anak yang baik-baik atau, a good apa tuh namanya kamu bilang tadi, a good children syndrome lah Iya, aku ego bilangnya gitu children ya. syndrome, betul. Itu adalah survival skill yang dibungkus dengan, sesuatu menjadi penurut gitu. Itu gimana Betul. jelasin dong, Kak? Jadi kita tuh memang, punya mekanisme diri yang pintar sebenarnya Iya, otak kita gitu ya. Kita belajar dari pola. Kalau pada saat kita bersuara, mhm, mengemukakan pendapat kita, iya, tapi kita justru merasa disalahkan, dihakimi, atau bahkan ya dibilang durhaka gitu ya, iya, kita perlahan-lahan akan shifting untuk memutuskan untuk diam saja. iya, betul, Ya udah deh, aku nurut aja. betul, Iya Bu, iya Pak, gitu. Padahal dalam hati kita benar-benar suppress our inner voice yes, gitu ya. Apa sih jadinya? Ya jadinya adalah di luar kita tuh kelihatannya jadi anak yang baik, iya, anak yang penurut gitu ya. Dan dari luar orang tua kita ngerasa saya berhasil. mhm, Anak mhm, saya penurut kok sama saya iya, gitu. Apapun yang saya minta dia iya. iya, Padahal dia tidak tahu di dalam diri anaknya ada pergolakan gitu. mhm, Dan betul, kapan sih dia akan meledak pada saat sudah tidak tertahankan. iya, Bahkan aku mungkin cerita sedikit Sheryl. Jadi ada beberapa follower-ku, ada satu lah follower-ku cerita bahwa kakak atau bahkan adiknya pada saat dewasa itu harus mengalami gangguan jiwa. oke, Karena dia nggak pernah bisa untuk mengemukakan emosinya gitu. Dia punya orang tua yang benar-benar keras gitu ya. Keras dan, dia mau sekolah apa tidak dituruti, dia harus jurusan ini, diatur ya, menikah bener-bener diatur, menikah dengan siapa, harus tinggal di mana gitu. Tapi in the end setelah orang tuanya meninggal, saat ini udah dewasa gitu ya, dia jadi seseorang yang punya gangguan mental gitu. oke, Itu saking ada pribadi yang nggak bisa untuk meluapkan emosinya gitu. Bahkan ada beberapa orang juga yang terlalu banyak memendam, mereka jadi mudah lupa sama memori masa kecilnya gitu. Jadi kalau ditanya, oh, mhm, ya, "Gimana, memori masa kecil kamu gimana? Indah nggak? Bahagia nggak?" Aduh kayaknya aku nggak punya memori umur 4 tahun deh, umur 7 tahun deh. Kayaknya aku inget pada saat SMA aja atau bahkan pas kuliah deh. Ke belakang aku kayak lupa gitu. Nah at some points, otak kita itu memang punya mekanisme untuk melupakan memori-memori yang membuat kita tuh merasa tidak aman, iya, iya, gitu, iya, wow, Sheryl. it's so hurting ya, It's so hurting it's so hurting actually, karena, sebetulnya faktanya kan orang tua atau keluarga itu adalah safe place kita, should be, should be, should be. ya. Mungkin sekarang generasi-generasi yang lebih muda daripada generasi orang tua kita sudah mau mengupayakan itu kepada anak-anak yang di bawah nih, Ya, ya kan. Ada
Aku bacain sedikit Hmm, ya izin dari bukunya, Kak Alan gitu ya. iya, Nanti kalau misalnya udah beli, ini sangat dalam sekali. iya. Di sini ada di chapter 11 ada bilang, "Hutang yang tidak pernah aku daftarkan." Kata-katanya begini, "Ternyata aku diam-diam punya utang yang harus aku bayar seumur hidup. Padahal aku lahir ke dunia tidak mengharapkan apa-apa. Aku lahir karena ayah dan ibu menginginkan kehadiranku. Aku lahir dengan keyakinan sederhana, aku dinanti. Tapi kenapa di tengah perjalanan aku seperti diberi tagihan?" Nah, tagihannya nih kata-katanya ini mungkin kalau beberapa yang relate yang trigger, I'm so sorry. Ayah ibu kerja keras biar kau bisa makan, ayah ibu kerja keras biar kamu mau sekolah. Kalau bukan karena ayah ibu kamu nggak bisa jadi apa-apa. And the list is actually gonna be so long So gitu ya. long, so long. Kayak kamu nggak menghargai nih hasil kerja keras ya kan. Ayah ibu. Dan kalau kemarin nih saat-saat setelah Lebaran ada banyak yang posting juga bahwa ngasihnya segini doang buat ayah ibu. Aduh, Ini kamu it's kan so emang itu kan emang udah kewajibannya, anak apa nggak berbakti banget sih, udah tahu, di rumah lagi sulit, gitu-gitulah, Kak. iya, iya, I know sometimes, menjadi orang tua itu tidak mudah, tidak mudah, sangat tidak mudah. tapi tentunya juga menurut aku kayaknya juga lebih tidak mudah juga menjadi anak yang, "Salahku apa?" Iya, gitu betul, ya, betul. Jadi "Salahku apa?" anak itu kan lahir ke dunia punya kanvas kosong gitu ya. Mhm, Dan pada saat dia masih bayi sampai dia toddler, sampai iya dia masih kecil, itu mungkin peran orang tua itu jauh lebih besar untuk membantu melukis kanvasnya gitu. Tadi jujur aja pada saat Sheryl bacakan itu, meskipun aku yang nulis itu, aku sampai iya, bergetar gitu ya, mhm, gitu. It's so true. Jadi kita lahir di dunia, at some point kita udah punya list hutang, list kewajiban yang sudah mengantri iya, gitu untuk kita lakukan gitu. Eee, Again, kita sebagai orang tua memang nggak mudah gitu ya. Aku mungkin disclaimer juga ke audiens bahwa buku ini sifatnya tidak untuk nge-blame orang tua kita sepenuhnya iya, gitu, tapi untuk ngerti apa sih yang kita rasakan gitu. Makanya aku susun, per bab punya fasenya masing-masing gitu. Mungkin tadi di chapter 11 adalah kalau nggak salah itu masih di bab-bab awal, iya, di mana kita mengeksplor nih, benar-benar yes, mengeksplor apa sih yang paling banyak dirasakan oleh anak-anak yang sudah dewasa sekarang, yang akhirnya memilih untuk berjarak atau bahkan completely cut off dari orang tuanya, iya iya. gitu. Completely cut off itu kan akhirnya kita bentuk, menjauh sebenarnya gitu ya dan Betul, menjauh. kalau menurut ajaran agama manapun gitu kita rasa silaturahmi itu kan, harus terus dilakukan kalau kita mutus tali silaturahmi itu, baru sebuah dosa gitu Sebuah ya. dosa, betul, Nah tapi sebetulnya kalau ketika kita cut off menjauh sebetulnya kan itu juga bentuk penyelamatan diri ya, Kak, ya? betul. Jadi mungkin ibarat analoginya adalah pada saat misalnya kita seekor ikan Iya, gitu ya, kita mhm, seekor ikan, kita tahu bahwa kita hidup di sebuah kolam yang kotor misalnya mhm gitu. mhm, Kita akan salah kalau kita ya memutuskan untuk, "Ya udah deh nggak apa-apa aku tetap berenang di sini aja." Tapi kita punya pilihan untuk berenang atau pindah ke kolam yang jauh lebih bersih misalnya iya gitu. iya As simple as that. Jadi bagaimana kita berjarak gitu ya, berjarak itu adalah taking space iya from ourselves iya dari current conditions di mana rumah adalah tempat yang mungkin tidak aman dan nyaman iya, untuk kamu, berjarak sebentar dan kita bernafas, dan kita tanya ke diri kita lagi gitu, apakah aku kehilangan diriku selama ini gitu. Benar-benar kita healing dulu gitu, iya. taking time to look and care ourselves. Karena biasanya pada saat kita ada di rumah yang nggak nyaman, nggak aman, itu kita nggak pernah taking care ourselves gitu. Kita hanya Betul. considerate gimana biar aman aja gitu. Kita tuh jadi people pleaser. Kita jadi people pleaser, thinking kita, perspektif kita itu hanya untuk menyenangkan orang lain, Iya menyenangkan orang yang kita takuti, kita segani, iya gitu. Jadi kita lupa kalau kita punya luka, ya kita nggak akan aware tentang itu, gitu. iya sih. Ini kan
kadang kalau misalnya kita berbicara gitu ya, Hmm, kita kan tidak bisa memilih kita lahir dari orang tua seperti apa, tentu true. kan. Orang tua pun juga tidak bisa memilih Benar. anaknya akan seperti apa. Tapi Gitu. tapi kan kalau orang tua masih bisa mendidik anaknya mau mengarahkan seperti apa. Nah, Ya, kalau kita sebagai anak itu udah pasrah tuh ya, dengan kondisi pribadi orang tua kita sudah terbentuk. betul. Iya, we have no choice. We have no choice, yes. So, kalau ada teman-teman yang denger ini Mm-mm. dan merasa ter-trigger dengan oh iya ya, lagi ada dalam situasi gimana ya caranya supaya aku tuh juga nggak mau durhaka, Ya, tapi juga aku tuh nggak bisa kayak gini terus ya, gitu. ya. So, mungkin apa sih Kak langkah-langkah yang realistis yang bisa betul-betul dilakukan? Oke. Jadi di buku aku itu aku layout tuh step by step yang bisa dilakukan pada saat kamu ngerasa atau bahkan baru menyadari, oh ternyata aku di posisi seperti ini. Iya, Pertama adalah berjarak itu nggak literally harus langsung pindah rumah gitu iya, ya, iya, iya, pindah tempat tinggal. Bisa dari segi waktu, iya waktu. dari segi informasi, dari segi komunikasi, berinteraksi itu kita bisa atur Iya, gitu. Informasi apa sih yang bisa kita sharing ke orang tua kita? mhm, Kita bisa probing, oh kalau aku ngomongin uang kayaknya sensitif deh gitu. oke, oke. Atau ada yang sensitif pada saat ngomongin agama Iya, iya, atau pasangan gitu. Nah, kalau di topik-topik tertentu itu sensitif, itu yang kita kurangi atau sebisa mungkin ya nggak kita obrolin sama mereka. iya. Ada juga dalam segi waktu misalnya interaksi, oh kayaknya aku kalau terlalu ramah sama ayah sama ibu, somehow ayah ibu kok bikin aku nggak nyaman ya gitu, Mmm, selalu marah, selalu ini itu gitu. Waktu itu yang dikurangi gitu. iya. Tapi bukan berarti langsung hilang sama sekali Dan gitu. bukan berarti kita marah ya? Bukan berarti kita marah gitu. Kita dengan sadar mengurangi waktu interaksinya Mhm, gitu. Jadi pada saat kita interaksi, kita kontrol bahwa interaksi tersebut berkualitas iya, gitu. iya, iya, Dan pada saat kita mau berinteraksi, kita udah bersiap gitu ya, quote unquote kita bersiap, oke, aku akan interaksi sama ayah sama ibu nih pas di meja makan gitu ya. mhm, mhm. Anything yang ayah ibu bicarakan, yang katakan, eee, aku yakinkan bahwa aku sudah siap gitu, anything Oke, gitu oke. ya. Jadi kita harus mindful banget ya pada Benar-benar saat mindful, berkomunikasi. Iya, benar iya, gitu. betul, betul. Tapi ada situasi di mana beberapa anak ya tetap ke-trigger gitu ya, Of cepet ya, course. gitu ya. Apapun sesiap apapun sudah, pasang kuda-kuda seperti apapun, tetap unexpected terjadi gitu, Iya, iya, and that's fine gitu. Jadi kita evaluasi lagi apa yang bisa kita kontrol iya, gitu iya, ya, gitu. Jadi berjenjang iya. berjenjang gitu. Jadi kadang ada beberapa yang sudah kita jaraki tadi ya, informasi, komunikasi, itu kita jaraki dan cukup gitu, Yes, aman, cukup. yes, yes. Nggak harus benar-benar completely cut off, ternyata, oh ternyata segini toh yang amannya gitu, Iya, and iya. that's fine gitu, stick with it. Yang benar-benar harus dihindari adalah durhaka itu kan kita, apa ya, kita menjahati mereka karena mereka menjahati kita, Mhm, mhm. gitu. Justru dengan berjarak ini atau bahkan completely cut off, kita tetap bisa menumbuhkan kembali rasa hormat kita, rasa sayang kita ke orang tua Mmm, kita, iya, in some way, either ya kita tetap provide mereka dengan financial misalnya semampu kita tetap dengan punya keikhlasan hati mendoakan mereka gitu ya. Karena mungkin pada saat kita terus berkomunikasi dengan mereka, yang ada tuh kesel terus gitu dalam hati ya, kesel terus gitu ya, doa-doanya tuh selalu penuh dengan emosi gitu iya, ya. iya, iya, Makanya jarak ini diperlukan gitu, iya. agar kita juga cooling down dan kita, take our time. Wow, that's a very strong statement ya Kak. Kalau aku Mhm, lihat seperti itu, ini ibaratnya tuh analoginya kayak kita naik pesawat dan kita iya, mau pasang oksigen, bener, selalu dibilang kan put your oxygen first, first, baru kita nolong orang lain. true, Mungkin gini, kalau misalnya kita lagi mengalami ini dan kita tuh selalu merasa, "Aduh, kalau aku ngomongin hal yang aku nggak suka atau aku cut off, aku tuh ngerasa bersalah." Padahal sebenarnya ya, mungkin bukan merasa bersalah, ya, karena manusia itu kan, selalu memilih sesuatu yang merasa nyaman atau sudah biasa. ya, Jadi ketika keluar dari sesuatu yang tidak biasa tuh emang kita pasti nggak comfort.
Pasti nggak convert, benar. Tapi I can guarantee you, I've been there than that ya. Iya, Karena untuk kita bisa berkomunikasi lagi, iya, kita butuh untuk menarik diri dulu iya, supaya emosi kita itu netral. Iya betul. kan? Even though kita sudah menarik diri dan kita sudah mencoba untuk mindful, Hmm, ketika berhadapan lagi, itu pasti tertrigger lagi. pasti. And it needs a lot of exercise. Benar, Iya, benar banget. betul. Karena at some point kita pada saat dewasa, ya sebenarnya luka-luka itulah yang membentuk kita sekarang sebenarnya gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. please jangan normalisasikan seperti gini. Orang tua gua keras kok didikannya and mereka sukses gitu. Iya, iya. Dan makanya gua akan didik sama gitu ya. Iya Itu sering banget benar, seperti itu gitu. benar Jadi banget. jangan normalisasikan didikan VOC bilangnya ya. Didikan Mm-mm, VOC itu sukses kok, keras gitu. Mereka nggak tahu di dalam diri anak mereka itu sekarang seperti apa gitu, mm-mm, lukanya gitu ya. mm-mm, Mungkin ya tadi good child syndrome itu ada gitu. Mereka hanya nggak memendamnya aja gitu. mm-mm, Mereka hanya memendam dan tidak membicarakannya ke orang lain gitu. mm-mm. Tapi at some point it's gonna explode anyway gitu. Betul. Tinggal nunggu waktu aja, bom waktu Mm. gitu. Dan sometimes itu explode-nya itu ketika anak itu sudah punya pasangan, let's say Oh menikah, dan yes. menikah itu biasanya mengekspos your trauma, Iya, your inner child trauma. benar. Even sebelumnya kamu nggak sadar tuh Benar. kalau kamu punya itu, ya Heeh. kan? Ternyata dengan menikah, oh iya ya, dulu ternyata aku punya begini. So kalau sekarang kamu merasa ada di situasi seperti tadi gitu ya dengan orang tua, that's okay. That's okay. Dan sama sekali podcast ini atau bukunya Kak A juga nggak ngajarin supaya kita durhaka, tapi Ya, justru supaya kita bisa mencintai dengan lebih baik lagi. ya kita lebih clear lagi tentang persepsi apa sih durhaka gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan persepsi bahwa memilih dan melindungi diri kita itu enggak salah gitu. Mm-mm, Betul mm-mm. kata Sheryl tadi. Kita ngerasa salah pada saat kita memilih diri kita sendiri dibanding orang lain itu kita ngerasa bersalah, kita merasa berdosa gitu Iya, ya. Karena kita memang unfortunately tidak dididik seperti itu. Banyak sekali gitu. iya, Banyak iya. sekali. Beda sama mungkin budaya di luar ya, Sheryl. Tadi kita sempat Nah, ngobrol juga gitu ya, di mana anak-anak itu memang didesain, diprogram setelah umur sekian mereka itu akan keluar dari rumah gitu. berarti ini nyambung dengan gaya pendidikan di, oke, kita ngomong Indonesia lah ya, Iya, iya, sama di luar ya. iya, Mungkin kalau kita tahu, sekarang mungkin sudah berubah sedikit, tapi kan mainly-nya pendidikan Indonesia dari SD itu kita menghafal, iya, mendengarkan guru mencatat. mencatat, Kalau misalnya kita banyak ini, kamu jangan inilah gitu. iya, Kita tidak biasa untuk punya apa tuh namanya critical thinking critical ya. thinking, Iya. yes, keberanian untuk mengemukakan pendapat Mm-mm. gitu ya. Ini nggak hanya di sekolah tapi di rumah juga sama, Sheryl. Kalau Kerja juga jadi sama ya. kerja pun sama gitu ya, izin ya saya mau mengisi pendapat, izin seperti itu. Iya. Jadi pada saat aku kuliah di luar gitu ya, aku Mm-mm. ngerasa bahwa perbedaan yang besar itu adalah pada saat kita bicara gitu. Mereka bicara dengan pede banget gitu ya. Iya. Kita tuh mau bicara beberapa kata aja, kita tuh mikirnya tuh banyak Ya, banget di kepala. iya, Aduh iya, nanti iya, kalau iya. bicara ini si ini marah nggak ya? Aduh kayak bicara ini sopan nggak ya gitu. Makanya kita selalu kehilangan momentum, Bener. kehilangan kesempatan, dan ya kita selalu kalah in some way gitu. Iya, iya. Bener Kak. Heeh, Iya. Jadi ya karena memang budaya kita seperti itu dan orang timur biasa untuk kita berlindung di balik sikap sopan santun dan adab, tapi betul, akhirnya kita tidak biasa untuk mengungkapkan pendapat. betul, Which is dimana ternyata ini ada hubungannya nih dengan si mau mengungkapkan pendapat atau biasa mengungkapkan pendapat sama akhirnya masalah batasan-batasan durhaka ini. Iya betul. kan? Jadi makin blur lagi, Makin blur makin blur lagi, lagi. makin Share, blur lagi. mungkin aku tadi mau throwback Iya, sedikit iya. tadi tentang masalah orang tua gitu ya. Heeh. Em, pada saat orang tua punya didikan yang keras ke anaknya Iya. gitu ya, terus ya dia akan punya good child syndrome Mm-mm. pada saat dia dewasa, dia punya keluarga. Kenapa sih meledaknya pada saat dia punya istri atau Iya, punya anak iya. atau punya suami gitu ya? Karena menurut riset, keluarga itu adalah safe place untuk menjadi emotional garbage gitu. Tuh.
Karena pada saat kecil hingga dewasa dia nggak punya tempat yang aman untuk mengemukakan emosinya, Iya gitu. iya. Dia pendam sendiri aja. Tapi kalau pada saat dia punya pasangan, keluarga, dia tahu suaminya, istrinya, anaknya itu nggak punya opsi untuk meninggalkan dia Mhm at mhm some mhm. point gitu Iya ya. iya, Makanya taken ya for granted lah take it gitu for ya, granted heeh. gitu. Jadi makanya kalau misalnya orang tua kita antara ayah atau ibu keluar itu, "Kok baik banget ya, manis banget, sopan," gitu ya. Pada saat di rumah kok marah-marah terus ya, kenapa ya gitu. Ya karena tanpa sadar dia membantalkan emosinya ke kita. Iya, jadi samsak ya. Samsak emosinya, bener banget Mhm gitu. mhm. Makanya, penting banget, makanya sekarang lebih lebih good-nya lagi adalah ada isu-isu tentang gimana sih cara kita meregulasi emosi Iya gitu ya. iya iya. Salah satunya adalah dengan journaling, meditasi gitu. Mhm. Which is yang dari dulu mungkin orang tua kita itu belum punya tools-tools atau Iya knowledge seperti itu gitu. iya, betul sekali. Kalau kita terus menyalahkan orang tua itu kan nggak bisa, karena Iya, kita harus juga memaklumi. Mereka dididik dengan seperti itu oleh orang tuanya, betul. dan orang tuanya orang tua kita tuh kita mesti ingat, mereka itu hidup di zaman perang. Ya, Which is di zaman survival. perang, survival, Yes. keras keras menurun ke kita. Nah, Mhm, orang tua kita mungkin nih, kalau aku ya umurnya 40 ini, orang tua kita itu mungkin hidup di zaman susah, zaman susah, benar. ekonomi itu sulit. Lebih sulit, mendapatkan apapun itu penuh Iya perjuangan. Sekarang iya, kita mau pesan apapun in a click and gampang, away gitu ya kan, kan. betul. So, kita yang millennials ini mendidik anak-anak yang mungkin generasi alpha atau generasi, apa namanya, Z Z, generation gitu ya, yes, itu sudah dengan kesadaran yang lebih baik lagi. So, betul. kita nggak usah menyalahkan orang tua kita, Ya, tapi kita harus memutus rantai hal-hal yang kurang baik nih, Kak. betul. Contohnya berarti caranya supaya kita tidak menjadi generasi yang sama, yang pertama mungkin secara literasi keuangan ya, karena kan Mhm, sekarang kan banyak yang jadi sandwich generation. iya. Akhirnya kan, ya itu tadi yang, "Kamu kenapa kirim ke rumah kurang? Aduh, Kamu gini." iya, Ya kan? Tapi padahal gaji padahal pas-pasan ya. gaji ada tuh yang mencerita Iya, gaji 2 juta, tapi heeh, dia tetap a harus kirim ke rumah. iya, dia kebagian hanya 500.000 kalau nggak salah Iya, tapi ya. tetap di ini tuh ya Tetap kurang ya, diomelin. tetap selalu kurang ya gitu. Iya. Hmm, Nggak salah orang tua minta kita karena dia tidak punya hak orang lain kan. Tapi betul, kita harus merubah ini nih. betul, Gimana nih caranya nih, Kak? aku rasa sosial media itu memegang peranan penting ya, eee, shifting mindset kita generasi milenial, Mhm mhm. Z hingga alpha Mhm gitu. mhm. Karena justru knowledge terbesar adalah datang dari sosial media gitu dan internet juga gitu. Iya iya. Dan aku juga bersyukur bahwa sekarang generasi sekarang ke bawah gitu ya, itu lebih aware tentang finansial, Iya. bagaimana kesehatan mental mereka gitu, itu adalah dari sosial media gitu. Jadi Yes. udah nggak kaget lah gitu, generasi sekarang, Gen Z sekarang dikit-dikit, resign, dikit-dikit ini bilangnya karena stres lah, depresi lah gitu Iya ya. iya iya. Karena mereka emang lebih aware dan mereka punya opsi yang jauh lebih besar gitu Iya. dibanding mungkin dulu orang tua kita pada saat mau bekerja, ya mereka harus menggunakan amplop gitu ya, Betul. ngirim sana ngirim sini dan it's hard gitu. Dimana sekarang accessibility-nya tuh jauh lebih mudah, lebih Betul. instan gitu. Mhm. Balik lagi dengan meningkatkan awareness dan juga knowledge kita terkait finansial. Mungkin tadi aku sempat ngobrol juga sama Sheryl ya, kenapa sih kita itu dijadikan sebuah alat investasi gitu ya, anak jadi alat investasi karena orang tua kita mungkin pada saat itu tidak punya literasi keuangan yang baik. Makanya anaklah yang dianggap menjadi investasi gitu, anaklah yang akan provide keuangan. Padahal di luar gitu ya, anak itu ya dipersiapkan untuk mempunyai hidupnya sendiri dan parents-nya paralel menyiapkan pensiunnya, keuangan untuk pensiunnya. Makanya meskipun aku percaya ada juga, sandwich generation di luar negeri gitu ya, Oh iya, mhm. pasti ya gitu. Tapi memang, di sana sudah jauh lebih lumrah bahwa keuangan masa tua itu disiapkan oleh orang tua tersebut gitu, Oleh diri bukan sendiri ya. orang diri sendiri gitu. Instead of, membebani kepada anak, Mhm mhm seperti itu. mhm. Jadi Iya. hopefully kita, khususnya untuk audiens yang mungkin sedang jadi sandwich generations gitu ya, mungkin kendalinya adalah di kalian sekarang gitu. I know
tanggung jawabnya besar banget gitu ya, harus provide diri sendiri, keluarga, bahkan hingga orang tua, bahkan beberapa nggak banyak sampai mertua juga. Nah, It's gonna be banyaklah. hard untuk benar-benar menyisihkan gitu, tapi jangan sampai enggak, karena itu yang akan menjadi penentu apakah kita meneruskan atau memutus, Iya. rantai pendidikan seperti ini, gitu. Mungkin kita akhirnya harus tahu kapan kita bisa bilang tidak ya. Tapi kan kadang bilang tidak kayak, oke, biasanya mungkin kalau kita ngomongin uang gitu ya, Mhm ada mhm. segini gitu. Terus Iya kita bisa bilang hari ini kita nggak bisa kasih segitu, iya, cukup. Ya pasti dari sisi sebelah sana akan ada penolakan kan, penolakan, komplain, yes. komplain. Tapi kita harus ingat juga hidup kita juga masih panjang banget nih ke Banget. depan untuk supaya kita tidak mengulangi hal ini. Mhm mhm. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngomong kayak gini tuh aku tuh juga tetap kadang merasa, "Ini bener gak sih aku ngomong kayak gini?" Heeh Aku aja ya merasa heeh. kayak, "Am I right?" Gitu, Yes. ya kan. Apakah padahal sebenarnya kan nggak ada masalah, betul gitu kan Yes Kak ya. yes, iya. Jadi sebenarnya stigma-stigma itu ya kita harus sadari betul ya, sadari Harus sadar betul. betul, Tadi kata betul. kamu cara kita memutus supaya kita tidak terjadi lagi seperti ini, kita tidak menyakiti anak juga Iya dengan cara menuntut mereka, ya kita iya, harus mempersiapkan masa depan kita lebih baik lagi. betul betul. Dan aku juga agak happy sih dengan generasi sekarang itu sudah tidak terlalu takut dengan namanya stigma. Kalau sekarang kan banyak nih yang kayak apa ya, elderly house tuh nama nama kecenya itu apa sih Panti sekarang? panti asuhan, Iya, panti asuhan, panti panti jompo. jompo, iya Tapi panti kan jompo. sekarang namanya tuh kayak elderly house tuh udah yang keren-keren gitu. I Jadi see, iya. stigmanya udah nggak kayak, it's okay kita tinggal Mhm, elderly house ya kan. Nah, yes yes. berbeda dengan yang zaman dulu kesannya kayaknya kalau kita meminta orang tua kita tinggal di elderly house, kesannya Mhm, kita kayak durhaka. durhaka, membuang. Mhm, Padahal tujuannya supaya beliau bisa lebih sehat bertemu dengan teman-teman betul. seusianya. Ada Bisa yang take care take care gitu lebih kan. profesional gitu ya, Betul. lebih proper, Ya, cuma itu kan masalah mind shifting yang persepsi. Mhm. tidak bisa cepet gitu. Benar benar benar. Jadi bahkan beberapa orang tua zaman sekarang gitu ya, mereka udah planning gitu, mereka akan Ya, tinggal di panti jompo yang senior mana, house iya, namanya senior sekarang. house gitu ya, yang mana gitu. Mereka udah nabung gitu ya, investasi untuk bisa tinggal di sini karena tahu misalnya, anaknya hanya satu atau gimana gitu, mereka nggak mau memberatkan anaknya gitu. Jadi memang ini benar-benar bergantung kepada mindset kita dan juga orang tua kita sih itu. Tapi intinya adalah komunikasi. Selama bisa dikomunikasikan itu akan baik, tapi aku ngerti banget ada beberapa yang tidak bisa dikomunikasikan dengan Mhm baik mhm mhm. and that's fine too gitu. Iya, ketika mungkin kita sudah tidak bisa berkomunikasi secara baik sama orang tua, Mhm, mungkin saran aku ada baiknya kita sebagai anak itu tetap ingat bahwa kita tetap anak. Bukan berarti betul. kita mengalah, tapi kita punya satu penghormatan terhadap mereka Ya, dengan walaupun bagaimanapun apapun. Mhm. they done everything yang Yes. mereka tahu untuk mendidik kita, ya kan? Iya, Dengan segala kekurangan mereka, tapi mhm. mereka benar-benar mengorbankan segala hal ya loh, itu betul. Betul betul, Betul betul. yes. Eee, nah dengan cara itu mungkin kita berarti harus tetap ingat bahwa, ya udahlah yang emosi biar mereka aja, Ya, kita tetap emosinya tuh netral itu loh tadi iya Kak. Mengusahakan emosi netral tuh emang iya sulit ya. iya, meregulasi emosi kita sendiri itu, takes effort gitu ya, apalagi kalau Mhm. kita nggak pernah diajarkan caranya gimana. Iya Kita harus belajar sendiri, but I think itu udah bukan alasan lagi buat kita nggak bisa regulasi emosi kita sendiri gitu. mhm, Karena jika kita tetap nggak mau belajar, iya konsekuensinya itu akan keluarga kita, iya, anak kita yang akan merasakan atau bahkan kita menjadikan mereka sebagai alat untuk regulasi emosi kita dan itu iya, jangan sampai. Karena itu akan, meninggalkan bekas yang sulit untuk dihilangkan. iya, betul sekali. Apa yang pengen kamu sampaikan Kak, untuk, teman-teman yang juga mungkin at the same page yang, Ya, eee, gimana ya cara ngomong enggak ke orang tua tanpa ngerasa aku kayak jadi jahat banget, ya, yang pengen sebenarnya hubungannya pengen baik-baik aja tapi kayak udah selalu panas ya, ya. ya. Mmm, yang bisa aku sampaikan adalah sebenarnya sesimpel kamu punya intensi yang baik pada saat Ah, bilang tidak, ket gitu. Jadi misalnya Sheryl orang tuaku gitu ya, "Bu, maaf aku nggak bisa menuruti Ibu karena ABC," gitu. "Aku sudah punya mimpi lain, tapi aku akan tetap responsibel tentang apa yang memang
responsible buat aku gitu. Mhm. Aku juga tetap akan menghormati ibu, Mhm. tapi untuk keputusan yang ini aku tidak bisa mengikutinya gitu. Jadi itu harus datang dari somewhere good Mhm gitu ya, mhm. bukan simply nggak mau lah gini 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 gitu. Disampaikan dengan baik, dengan tidak emosi, I think itu cukup gitu. Meskipun responnya akan macam-macam, Iya. tapi intinya yang dipegang adalah sampaikan dengan baik, intensi yang baik, yang positif gitu ya. Tentang responsnya yang perlu diingat adalah respon orang tua itu tidak bisa kamu kendalikan. Iya, betul Gitu sekali, ya, yang bisa betul. kamu kendalikan adalah cara meresponnya. Meresponnya mau respon yang baik atau reaktif. Iya iya. Ada kata-kata yang mungkin akan men-trigger kamu sehingga kamu reaktif untuk langsung emosi, tapi again pada saat kamu udah aware dan, punya emotional regulasi yang baik, kamu punya kendali untuk merespon atau tidak gitu. Mhm mhm. Tidak merespon itu adalah sebuah respon juga, Betul. gitu ya. Iya betul. Intinya dari pembicaraan kita ini adalah kita harus sadar betul diri kita dulu nih Kak, Betul ya kan. Kalau kita belum sadar, kita masih terbawa emosi juga, otomatis kita akan menanggapi juga dengan emosi, semua iya, emosi-emosi ya selesailah itu ya. betul Kita betul. harus sadar, ini Kakak tadi bener banget ngomongnya, Kak Alan bilang bahwa ketika kita menolak sesuatu atau mau ngomong sesuatu harus datang dari intensi yang baik. Intensinya Betul, adalah kita sangat menghormati orang tua kita, tapi untuk iya, bagian ini kita nggak setuju. yes, Bisa nggak diomongin lagi? iya. Udah pasti tuh feedback-nya akan A, B, C, D Macem-macem, ya. betul, yes. Terutama seringnya sih lebih keras lagi. Lebih keras lagi, Ya, ya. so tetap keep grounded, tetap Yes, tenang gitu ya. tenang, ya. And it's not easy sih. It's It's the not hardest easy. part I could say. It's the Mmm, hardest part untuk, tetap tenang, calm gitu ya. Karena responnya bisa macam-macam ya. Dia bisa gaslight kita, dia bisa mmm, manipulatif kita. Ini aku nggak bilang semua orang tua seperti itu yes, ya, gitu ya. ya. Ya, tapi yang aku dengar banyak sekali gitu, dia akan manipulatif kita, gaslight kita, ya tadi ya menggunakan kata durhaka untuk bikin kita takut gitu. Again, menurutku dengan datang dari, good intentions itu kita stick sama itu aja Mhm gitu. Jadi mhm kita bisa, "Iya Pak," gitu, mhm. "Iya Bu," gitu. Tetap tetap tenang gitu. Tarik napas dalam-dalam ya. Bener, Jadi kadang mungkin, kita harus fokus ke omongannya aja, kadang memang mhm, kata-kata yang terlalu menyakitkan anggap aja cepat lupain cukup pada saat lupain, itu, iya, ya kan. Tapi itu justru memang perlu latihan dan perlu ya itu self regulation emotion kita harus lebih baik lebih baik lagi. lagi, Nah itu. mungkin, aku sambung sedikit ya Iya, Sheryl. Jadi heeh. kenapa sih kita harus berjarak gitu ya, karena kalau kita tetap berdekatan dan selalu merasa emosi, itu kita nggak bisa meregulasi gitu emosi kita. Iya Maksudnya iya benar. untuk meregulasi emosi itu kita harus pindah situasi, pindah tempat untuk bisa punya emosi yang berbeda Mhm gitu. mhm, energinya beda ya. Heeh, kita yang lagi tinggi, tapi kalau kita tetap di konstan seperti itu, kita akan susah untuk regulasinya memang gitu. Makanya Betul. kita untuk berjeda berjeda dulu, dia akan turun, pas kita mau ketemu lagi, kita tahu akan naik lagi, cuman kita udah bersiap gitu. Mhm Instead mhm. of kita tetap ada di situ dan selalu dalam kondisi mode siaga gitu ya, sehingga apapun kita jadi reaktif aja orangnya, Mhm 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 gitu. mhm. Mmm, semoga, ini juga menjadi pembelajaran buat kita yang mungkin belum menjadi orang tua atau Iya, sudah menjadi orang tua, bahwa, kadang kita nggak sadar kalau kita mhm, menyakiti anak kita, iya dengan cara-cara membuat anak kita seperti project kata kata kamu iya ya, seperti hutang, iya, atau mungkin kadang kita terlalu menjadi orang tua itu kita selalu punya kayak relasi kuasa terhadap orang yang di bawah kita, benar. ya kan, Kita menjadi merasa anak. memiliki gitu Kita ya. merasa owning padahal menjadi orang tua itu adalah the art of letting go, The art of letting go iya ya, kan? so true. Kita harus bagaimana caranya crafting mereka supaya one day mereka bisa terbang Lebih tanpa tinggi kita dan tanpa kita lebih dan lebih tinggi. tinggi dari kita gitu. Iya, Karena mereka punya their own life later on, mhm, dan kita bisa lihat mereka terbang tinggi juga sebuah kebanggaan buat kita kan. yes, Mhm. betul. Dan hidup kita bukan hidup mereka kan ya. Yes, Jadi kita tidak bisa berharap lagi kalau ya, mereka sudah punya keluarga, apalagi udah punya kehidupan, if pada saat kecil kita tanamkan hal-hal yang baik dan ya, kita mungkin punya koneksi yang baik, ya,
ada kemungkinan besar mereka akan tetap bisa baik sama kita, Iya, gitu kan. betul. Tapi itu harus kita investasikan dari mereka Dari kecil. mereka kecil, Nggak betul. bisa mungkin kita dari kecil itu keras, nggak pernah dengerin, terus pada saat mereka tua, kita berharap mereka mau untuk kembali ke kita, It's gonna be hard. it's gonna be It's hard. gonna be hard and banyak sekali yang akhirnya bertanya gitu ya, Ya, ayah ibu mau tinggal di mana? Karena aku nggak mau ayah ibu ada di rumahku gitu. Karena aku nggak mau ayah ibu memperlakukan keluarga kecilku sama seperti memperlakukan aku gitu. Dan ya, itu sangat-sangat banyak terjadi meskipun nggak tidak banyak diucapkan. tidak diucapkan gitu ya. Simply tidak berkunjung gitu ya. Misalnya hari Lebaran makin lama nggak pernah pengen pulang ke rumah gitu. Itu adalah simptom-simptom kecil yang menggambarkan gitu. Mm, mm, Karena in the end of the day berbakti itu kan adalah rasa terima kasih sebenarnya ya. Berbakti itu bukan sebuah kepatuhan gitu yang dibentuk untuk berbakti, tapi berbakti itu Iya, adalah rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada orang tua kita karena kita telah dicintai, diterima mm. gitu ya. Sehingga mereka dengan sukarela gitu Iya, dari dalam iya, hati, iya. aku mau merawat ayah ibu karena aku telah dicintai Yes, gitu. betul. Tentunya akan sangat bahagia ketika anak kita berbakti dengan kesadaran dirinya Dengan sendiri. kesadarannya, betul. Dan sekali lagi, aku rasa itu terjadi bukan instan, Bukan nggak bisa instan. kita bentuk pada saat dia sudah dewasa, itu udah it's too late. Iya, E sudah jadi apa ya, keras ya kita kalau Iya, udah jadi dewasa iya ya. kan. Mudah-mudahan sekarang kalau belum punya anak dan kamu lagi mempersiapkan mungkin pernikahan atau kamu lagi masih kerja belum berpikir, Iya, this is a time that you are realize bahwa one day if I have a family, iya, aku akan investasikan cintaku dari mereka kecil. betul. Ya, supaya one day siapa tahu mereka masih mencintai aku balik. Tapi pun kalau tidak, that's okay. That's okay. Yang penting they are happy with their life. Iya, iya. It's so sad, Kak. Karena memang topik ini apa ya, realita kita sehari-hari gitu, Ya, dekat sebenarnya sama kita, cuman memang it's so sensitive, sangat tabu, sehingga tidak banyak yang berani untuk bicara hal ini gitu ya. ya, Eee, Makanya keluarnya buku ini adalah harapan terbesarnya, isu ini jadi lebih sedikit saja untuk tidak terlalu tabu untuk dibicarakan gitu. mm-mm. Karena again banyak sekali anak-anak yang dewasa di sana yang memendam ini sendirian gitu ya. Karena kalau bahayanya dia merasa sendiri, dia terisolasi, dia nggak mau seek help gitu. Ya, and it's gonna be bad juga untuk the mental Iya, health-nya, mental ya kan. health-nya, There's a betul. lot of silent depression Silent juga. depression Ya, silent juga, depression itu sangat mengerikan di mana kita function, kita senyum, kita tertawa, kita beraktivitas, but actually ketika kita sendirian, ya, it's very iya. Kita dangerous. hanya menjalani hidup kita tuh autopilot jadinya. Mhm, mhm, Kita mhm, perasaan kita numb aja mhm, gitu mhm, ya, mhm. mati rasa gitu. Iya. Wow, thank you. Kapan bukunya bisa didapetin? Actually sekarang udah per 28 Maret Ah, oke. udah pre-order Udah gitu ya. pre-order. Kalau info dari penerbit adalah di pertengahan April itu sudah dilakukan pengiriman dan Hmm. hopefully di akhir April sudah available di toko buku offline. Wow, kita sangat bersyukur sekali di era modern ini kita bisa lebih Hmm, banyak akses untuk belajar ya, or at least membaca hal-hal yang mungkin relate sama diri kita ya, supaya kita juga bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu. betul. Jadi terakhir berbakti di era modern itu seperti apa, Kak? Depend on the context gitu ya. Oke. As long as you could regulate your emotions gitu ya secara sehat, I think kamu sendiri yang bisa mendefine bagaimana kamu berbakti sama orang tua gitu ya. Aku rasa kita punya orang tua yang baik gitu ya dan mencintai kita itu adalah sebuah privilege besar gitu yang mungkin itu nggak dipunyai oleh banyak anak gitu. Tapi kalaupun kita tidak memiliki itu, mmm, bukan berarti tidak ada alasan untuk kita berbakti sama orang tua kita gitu. Jadi Hmm. menurutku adalah find your own way gitu ya, tapi jangan sampai kita juga melupakan diri kita sendiri gitu. Karena kamu masih punya kanvas putih Mm-mm. panjang gitu ya ke depan gitu. Jangan terlalu memikirkan kanvas yang sudah diisi di belakang gitu. Ya, Dan apalagi kalau kita udah punya keluarga share, ya, ya. kanvasnya bukan hanya punya kanvas kita,
kanvas bareng-bareng sama pasangan, sama anak gitu. Jadi fokus juga ke kanvas kosong yang masih terbentang Iya iya gitu. iya. Iya, putuslah mata rantai yang kurang baik dari apa yang diajarkan orang tua kita, yang Ya, baik-baik kita ambil, kita ajarkan value-value yang baik juga. betul. Dan aku tahu mungkin yang dengerin ini, nggak, orang tuaku nggak jahat sih, nggak pernah mukulin aku misalnya Ya, gitu. Tapi mukul atau luka yang kelihatan itu sometimes lebih gampang sembuhnya, iya, karena ada obatnya ya kan, yes, yes, kasih plaster, tuh yes, dijahit. ya, Tapi luka-luka yang dari, kata-kata kata-kata, ya kan, perlakuan, perlakuan, ya itu akan jauh lebih membekas dan berjalan dalam waktu yang sangat lama, betul. Dan itu ya akan kan? menjadi diri kita selamanya. Bener, Itu akan kita jadi menjadi percaya itu ya. iya, kita menjadi diri kita selamanya. Ibarat gelas dipecahkan, dibangun lagi, meskipun utuh, retakannya akan selalu ada Mhm sama mhm kita mhm. sampai kita dewasa. Wow, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang dengerin, dan sekali lagi apa yang Kak Alan tulis dalam bukunya dan juga apa yang kita pembicaraan ini bukanlah mengajarkan kamu untuk tidak menghormati orang tua, jauh dari itu. Jauh dari itu. Justru bagaimana kita bisa lebih baik dalam mencintai mereka, karena kita tahu sudah tidak ada yang bisa dirubah dari hubungannya, justru Ya, kita akan bisa mencintai lebih baik dan kita akan memutus hal-hal yang kurang baik kurang yang baik. terjadi ke generasi selanjutnya. So buat kamu semua please hold on Hmm, ya, gunakanlah segala sesuatu komunikasi berintensi yang baik kalau kata Kak Alan tadi, dan ya, you're not alone. yes, that's true. You're not alone. Yes, seek help dan jangan lupa untuk terus banyak. Menurut aku tetap berdoa itu adalah salah satu hal yang paling membuat kamu tenang or meditasi, ya True, apapun itu, ya Kak true. ya. Hope you are healed soon. Yeah. Oke, bye. Thank you so much Kak. Thank you, Cheryl.